Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita lagi di tempat ini dalam kajian spesial muslimah yang insyaallah kajian-kajian yang kita uraikan ini dapat menuntun kita bersama agar kita dapat menjadi wanita-wanita muslimah sesuai dengan kebanggaan yang dibanggakan Allah, juga dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya kebanggaan bagi orang-orang yang hidup di sekitar kita. Pasangan, anak, orang tua, sanak saudara, juga teman-teman dan kerabat kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah. Ya, dikatakan seorang perempuan keluar dari rumahnya. Tiba-tiba dia dapati ada 3 laki-laki tua sedang duduk di pinggir jalan. 3 laki-laki tua itu terlihat seperti orang yang begitu kelaparan, terlihat begitu kehausan. Kelihatan banget kayaknya. Lapar nih orang, haus. Maka perempuan ini memberanikan diri. Seorang wanita ini memberanikan diri bertanya, "Wahai kakek, sudahkah kamu makan?" Dijawab, "Belum." "Baik, kalau begitu datanglah, mampirlah, rumahku dekat dari sini. Akan kusuguhkan untukmu makanan." Tetapi si kakek kemudian bertanya, "Adakah di rumahmu suamimu?" Dijawab oleh sang perempuan itu, "Oh, kebetulan suami saya tidak ada di rumah." "Oh, kalau begitu saya tidak akan datang ke rumahmu sampai suamimu ada." "Oh, ya sudah." Maka ketika waktu malam suaminya kembali pulang dari kerja, diajak bicara sama istrinya ini, sama wanita tadi ini. "Tadi pagi aku keluar rumah, aku dapati ada 3 kakek-kakek tua di pinggir jalan. Aku lihat raut wajahnya ia begitu kelelahan dan terlihat begitu kehausan dan kelaparan. Maka aku tawari ia untuk singgah mampir ke rumah kita agar aku dapat memberinya suatu makanan. Tetapi ia tolak karena kamu tidak di rumah." Maka suaminya bilang, "Kalau begitu kau keluar lagi cari. Katakan kepada kakek-kakek tersebut kalau aku sudah di rumah." Maka sang istri kemudian keluar, wanita tersebut mencari kakek-kakek yang tadi pagi dia dapati dan dia jumpai itu. Subhanallah, kakek-kakek itu masih duduk di pinggir jalan. Pada saat wanita tersebut datang kembali, lalu kemudian berkata, "Wahai kakek, saat ini suamiku sudah kembali. Mari ke rumah agar aku dapat memberimu sesuatu untuk kau makan." Lalu kemudian kakek-kakek itu berkata, "Nak, saya tidak bisa masuk berbarengan." "Loh," kata si anak, "kenapa?" "Ya, karena kami ini punya 3 nama. Kami 3-tiganya orang yang berbeda." Bingung dia. "Kok bisa?" "Ya pasti kalau 3 nama pasti gitu. Tapi 3-tiganya nggak bisa ngikut bareng, kenapa?" "Ya, yang satu bilang, nama aku kaya. Yang satu lagi bilang, nama aku sukses. Yang satu lagi bilang nama aku cinta."
Kita nggak bisa masuk bareng-bareng. Kamu pilih yang mana katanya. Oh, bingung si istri. Ntar deh saya tanya dulu suami saya. Pilih yang mana? Ada kaya, ada sukses, ada cinta. Pulang dia ke suaminya bilang, ini nggak berkenan masuk semuanya. Karena yang satu kaya, yang satu sukses, yang satu cinta. Menurutmu pilih yang mana? Kata suami bilang, pilih yang kaya katanya. Pilih yang kaya, katanya bilang. Kata si istri bilang, kenapa? Ya kalau ada kaya semua, kalau ada uang, ada materi semua selesai. Kata suaminya bilang, pilih yang kaya. Kata bilang, suruh masuk yang kaya duluan. Kata si istri bilang, jangan yang kaya, yang sukses aja. Kata yang istri bilang, jangan yang kaya, yang sukses aja. Karena kalau sukses itu pasti mendatangkan kekayaan. Katanya bilang gitu. Tahu-tahu ada anak nyaut. Anak dia berdua. Kenapa nggak pilih cinta aja? Mak bapaknya bingung. Ya udah deh pilih yang anak kita mau. Maka si ibu balik. Sang wanita tersebut menghampiri ketiga laki-laki tua tadi. Mana yang namanya cinta? Kemudian yang namanya cinta keluar. Ini saya. Kamu ikut saya. Saya mau ngundang kamu duluan. Artinya kan tiga-tiganya boleh diundang. Tapi mau diundang si cinta duluan. Cinta duluan sini. Begitu cinta jalan, mau masuk ke rumah, tiga-tiga yang dua ngikut. Kata si yang punya rumah, loh kamu gak boleh ngikut. Kan katanya gak bisa bareng. Saya mau cinta dulu. Nanti baru kamu yang lainnya. Kata si cinta nyaut. Kalau kamu pilih saya, yang dua ngikut. Tapi kalau kamu pilih salah satu dari kita bertiga, ini dua ini, salah satu dari kita gak akan ada yang ngikut. Kalau cinta yang masuk di dalam sebuah rumah, maka kaya, sukses akan ikut. Tapi kalau yang kamu pilih hanya kaya, sukses belum tentu mengikut. Cinta apalah lagi. Betul apa tidak? Jikalau kau pilih sukses saja, orang sukses banyak tapi tidak selalu kaya. Orang berhasil banyak tapi tidak selalu kaya. Namun di antara yang sukses dan yang berhasil itu, belum tentu mereka juga punya cinta. Karena ada di antara kita manusia-manusia yang dia kaya, tapi dia lupa pada pasangan, dia lupa pada anak-anak, dia lupa orang-orang di sekitar yang mencinta dia. Begitu juga orang sukses, ingat. Manusia saat berhasil, saat sukses boleh jadi ia lupa kepada siapa dulu batu pertama loncatan ia untuk meraih kesuksesan. Dengan siapa dulu dia berjalan, bergandeng, kala dia masih menjadi manusia biasa, orang biasa, bahkan belum meraih kesuksesan sama sekali. Tapi banyak dari kita diuji, lupa kepada siapa yang membantu atau menolong, atau juga rela menemani. Sehingga kalau kita meraih suatu kesuksesan, kita boleh jadi juga lupa sama pasangan, sama keluarga, sama teman bahkan. Ya, iya apa tidak? Tapi kalau orang punya cinta itu sekaya apapun dia nggak akan pernah lupa. Orang kalau punya cinta, sesukses apapun dia juga nggak akan pernah lupa. Dia nggak bakal lupa sama siapa? Pasangannya, orang tuanya, anak-anaknya, kerabatnya, dan juga teman-temannya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam hidup jangan pernah jadikan orientasi kita hanya untuk suatu kekayaan, kejayaan, kesuksesan, keberhasilan. Namun kamu lupa untuk meraih sebuah arti cinta. Padahal
Padahal Nabi SAW ya, ngajarin sama kita, sebelum kita ini membina apapun, menanam apapun, maka yang perlu kita lakukan itu adalah kita itu harus cinta. La yu'minu ahadukum hatta tuhibbu li akhi ma tuhibbu li nafsih. Kata bahkan kaitan iman pun dijadikan suatu ikatan. Kalau orang punya cinta, maka berarti dia punya iman. Tapi jikalau dia mengaku punya iman tetapi didapati di hatinya tidak punya cinta, maka imannya diragukan. Imannya tak dianggap benar. Bahkan sama sekali tidak dibenarkan. Karena itu Ibu yang dirahmati Allah, nih, dalam rumah tangga khususnya, dalam kita membina suatu ikatan hubungan apapun itu juga, yang harus pertama kali kamu dasari, ia adalah cinta. Cinta dulu. Karena seseorang kalau cinta, bila mana ini terjadi pada rumah tangga, seorang suami jikalau sudah cinta kepada istri, ia tidak akan rela membuat istrinya melarat. Ia tidak akan sanggup membuat istrinya susah. Dia tidak akan tega terus-terusan membiarkan istrinya hidup apa adanya. Karena cinta itu selalu ingin memberi lebih. Kalau ada orang ngaku cinta, kamu terima dong saya apa adanya. Artinya terima apa adanya itu terima keadaannya. Kalau keadaan yang jibillah, keadaan dari Allah, dia lahir, kebetulan maaf misalnya, kulitnya belang. Lahir, matanya satu ketutup. Lahir misalnya, kakinya satu nggak ada. Datang dari Allah langsung, terima aku apa adanya. Karena itu udah nggak bisa dirubah. Betul. Tapi kalau orang yang minta diterima apa adanya akan sesuatu yang sejatinya bisa dirubah, ini namanya kelewatan pasrah. Itu namanya kelewatan pasrah, Ibu. Karena itu masih bisa diupayakan. Begitu pula tentang nafkah, tanggung jawab, rezeki, apalagi di masa mendatang dalam suatu ikatan hubungan pernikahan. Begitu juga hubungan dari lain-lainnya, entah itu persahabatan. Segala sesuatu yang bisa dibangun untuk hari kemudian, bukan kata pasrah untuk kata-kata menerima keadaan saya begini adanya. Bukan. Nah, makanya kalau orang betul-betul cinta, dia nggak akan sanggup membuat bagaimana diri orang yang dicinta itu melarat. Sengsara. Ya, dia akan berusaha mati-matian. Bagaimana caranya mengupayakan ini istri saya harus bisa ngerasain senang dengan saya. Walaupun gak kelebihan rumahnya. Tapi karena adanya cinta, cinta tuh beda Bu rasanya. Tapi karena adanya cinta di hati, maka semua rumah yang kecil penuh dengan apa? Penuh dengan keceriaan. Penuh dengan keceriaan. Tapi rumah yang megah, rumah yang besar, rumah yang indah sekalipun, tapi ternyata di dalam rumah tidak ada orang yang menghuninya dan memiliki cinta satu sama lainnya, maka rumah yang besar apa artinya? Ia tidak lain seperti hanya kita berada di tengah-tengah hutan belantara. Kosong. Ngelihat ke sini sumpek. Nengok ke sini sumpek. Baru keluar kamar sumpek. Ujung-ujung masuk kamar lagi. Ngurung diri lagi. Dalam kesendirian lagi. Kenapa tuh semua? Karena gak punya cinta. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Cinta itu selalu datang setelah apa? Cinta bukan datang bahasanya setelah nikah aja. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan cinta betul-betul akan datang jika
tahap utamanya sudah kamu raih dan kamu dapatkan. Tahap pertamanya apa? Sakinah. Tahap pertamanya itu sakinah. Nah, sakinah ini nih Bu, kendalinya ada di perempuan. Karena sakinah itu artinya tentram, damai, tenang. Ini sakinah. Artinya saat perempuan bisa mengontrol dirinya dengan kata sakinah, dia bisa menguasai dirinya untuk menjadi seorang perempuan yang tentram, perempuan yang tenang, perempuan yang damai, maka akan datang setelahnya yang disebut dengan mawaddah. Mawaddah. Karena mawaddah tuh rasanya senang. Ini tentang cinta. Pengennya ngasih lebih. Pengennya nunjukin yang lebih dan mau nunjukin yang senang-senang aja terus. Ini mawaddah. Makanya mawaddah itu ada setelah sakinah. Kalau zaman sekarang kan orang terbalik. Yang di depannya mawaddah. Padahal mawaddahnya salah. Yang di depan ini cinta. Lihat anak-anak sekarang. Aku cinta. Aku senang, aku suka. Begitu. Padahal tujuan dari suatu pernikahan bukan itu. Yang pertama dicari Allah yang sebut di Al-Quran. Litaskunu ilaiha. Kalau udah ketemu sama yang namanya sakinah. Dalam rumah tangga, perempuan udah bisa nih mengendalikan ketenangan di dalam rumah. Udah beres. Ini di luar rumahnya kayak apa? Karena ketenangan itu adanya dalam hati. Bukan tentang kita tenang kalau rumahnya enak. Kita tenang kalau rumahnya bagus. Kita tenang kalau duitnya lancar. Kita tenang kalau ini ada di hati, Bu. Ya kan? Orang bisa bilang, kata kita tenang kan kalau listrik nggak perlu kita pikirin tiap bulan. Kita tenang ya kalau makan tuh nggak perlu mikir, biaya sekolah anak nggak perlu mikir, kita tenang gitu bahasa. Bohong. Saya bilangin, itu bahasa tenang sesaat, tapi kamu tetap merasa ada yang kosong dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Kehampaan tetap bakal kamu rasa. Kenapa? Karena yang disebut sakinah nggak ada. Jadi sakinah ini sebelum laki-laki, perempuan dulu. Karena Allah sedang mengajak bicara sigahnya itu kepada si laki-laki. Kenapa kamu pilih perempuan itu? Litaskunu ilaiha. Si perempuan. Berarti kalau kedapatan perempuan, nah kalau kita ngurut pembahasan kita kemarin, perempuan enak dilihat, perempuannya adem dipandang, perempuannya apalagi rapi, perempuannya santun, perempuannya baik, perempuannya pendengar yang enak. Oke, maka muncul di dalam jiwa laki-laki itu merasa tenang, tentram, berada dekat denganmu. Tenang, tentram, berada dekat denganmu. Kenapa kebanyakan di awal-awal PDKT pilihan udah kayak cepet aja, udah kayaknya kamu adalah tulang rusukku. Tulang rusuk yang hilang. Gitu. Nah, iya, kamu adalah tulang rusukku, saya bilang. Iya, tulang rusuk yang apa? Yang hilang. Kamu adalah tulang rusukku yang hilang, kata dia bilang. Iya, awal-awal PDKT. Iya, kadang-kadang dia belum kedengeran suara nyap-nyapnya perempuan. Makanya waktu PDKT ngomongnya kamu tulang rusukku, katanya bilang. Perempuan belum ngomel, ya, belum dengerin ocehannya, nah, belum denger celotehannya, gitu kan? Jadi bahasa tulang rusuk. Kamu belahan hatiku, kamu belahan jiwaku, ngomong seenaknya. Begitu dapet kaget dia, wah. Ternyata begini juga istri saya gitu ya. Subhanallah, kenapa tuh bisa begitu? Iya nggak tahu
Hakikatnya ketenangan itu nggak bisa benar-benar kita tahu sampai kan kita betul-betul menjalaninya. Sampai kita betul-betul tahu tentangnya. Nah di situ kita begitu paham, kita begitu kenal, keluar watak aslinya. Watak asli nggak pernah keluaran sebelum. Keluar itu setelah. Karena kalau keluar sebelum, boleh jadi mundur. Iya. Gagal, nggak jadi kan gitu. Biasanya orang kalau masa pencarian manis-manis semua yang kelihatan. Namanya kan lagi nyari, ya ibu-ibu. Wajarlah begitu. Nah makanya jangan cepat mengambil kesimpulan. Oh enak, oh cakep, oh manis, oh ini. Makanya kenapa Rasulullah saat memberikan kriteria kita dalam memilih pasangan, dibolehin sama Rasul, pilih harta, boleh. Dibolehin sama Rasul pilih tampang, boleh. Dipilihin sama Rasul pilih dari garis keturunan mana, boleh. Tapi kemudian diingetin sama Rasul dari agama. Ditambah di akhir. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kamu beruntung kalau yang kamu pilih agama. Karena saat yang kamu pilih agama, orang kalau ngerti agama, dia bisa menempatkan diri dalam suatu ikatan, hubungan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, sakinah, ketenangan perlu jadinya kita saat memiliki sifat tersebut, ya kita tadi kembali ke awal. Kita nih orang tenang, apa orang panik, apa orang grogi, apa orang bawel, apa orang emosian, apa orang gimana. Itulah kenapa saya ingatkan lagi, perlu bagi kita setiap para wanita sebelum ingin mempengaruhi anak, pasangan, maka dia harus tahu dulu kekurangan yang ada pada dirinya. Dia harus tahu kekurangan dirinya apa. Kekurangan dan kelemahan yang ada pada dirinya apa. Karena setiap orang gak ada yang sempurna. Kita kalau nganggap diri kita sempurna gila aja. Lihat ada perempuan angkuh bilang begini, kamu beruntung dapat saya. Kan suka begitu. Kamu beruntung dapat saya. Padahal sebetulnya Bu, ya. Sebetulnya ya, kan dia beruntung dapat ibu. Ibu juga beruntung dapat dia karena dia mau sama ibu. Anak ibu juga beruntung ya, dia mau sama ibu. Bukan cuma dia yang beruntung dapat ibu gitu kan. Ada kata-kata suka merasa seolah kayaknya kesempurnaan tuh ada pada kita. Kita yang benar, kita yang baik, kita yang sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Maka dari sini dalam membina diri kita menjadi seorang wanita solehah, semua itu saya tekankan, saya ingatkan sekali lagi. Kita nggak akan bisa jadi mar'atu solehah kalau sejatinya dari hal kecil kamu sendiri aja nggak tahu di mana titik lemahmu. Karena apa? Saat kamu tahu kelemahanmu, kamu akan belajar mengatasi kelemahan itu. Di saat kamu belajar mengatasi kelemahan, maka kamu juga bisa menjaga dan memperbaiki kekurangan serta kelemahan orang lain. Makanya kenapa anak-anak kita suka ngeyel sama kita, Bu? Kalau kita bilang, kamu tuh makanya jangan suka main HP dulu bisanya. Kan ibu-ibu suka bilang, kamu tuh bisanya main HP mulu gitu. Itu si mama lagi ngomong, tangannya pegang HP. Iya. Itu mamanya yang lagi ngomel, lagi ngomong, lagi nyerocos, tangannya di HP. Ya gimana mau mempengaruhi anak untuk tidak terlalu fokus dengan gadgetnya, dengan HP-nya, sementara ibunya sendiri nggak tahu titik lemah dirinya apa. Jadi gimana orang mau ngobatin orang kalau dia yang sakit aja nggak bisa ngobatin dirinya sendiri. Begitu loh kurang lebihnya. Jadi pertama kenali gejala kelemahanmu. Di mana titik lemah kita? Saat kita mempelajari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW,
maka kita jadi tahu di mana kita harus mengaplikasikan sifat itu dalam diri kita. Oh, saya kenanya begini nih. Sifat Nabi yang kemarin harus pantas, rapi, cakep, manis. Padahal kalau ditanya sama diri, demen gak begitu? Gak demen. Saya gak suka, saya tuh orangnya cuek, apa adanya. Nah gitu kan. Kayaknya kalau tiap hari mesti sisiran, rapi, pakai itu. Bisa-bisa ditanya mulu mau kemana, iya kan. Karena awal-awal pasti gak terbiasa. Yang di samping pun akan bertanya, mau kemana? Katanya dia bilang, tumben amat kamu rapi hari ini. Kata, tumben katanya. Wah, suami pun mulai bertanya-tanya, jangan-jangan ada maunya nih. Jangan lagi ada pengennya nih gitu ya. Jangan-jangan ada apa-apanya nih. Pasti ada begitunya, iya. Maka kalau kita tahu di mana kelemahan, oh saya punya kelemahan orangnya selebor, orangnya nggak rapi, orangnya kurang genah, orangnya kurang sabar. Kita bisa atasin tuh kita punya masalah. Dari kita mengatasi masalah kita mulai bisa mengaplikasikan kita punya apa sifat-sifat yang mau kita benahi dalam diri kita. Karena apa Bu? Perempuan itu masuk surganya lebih mudah daripada kaum laki-laki. Bahkan dalam sebuah riwayat kan Nabi SAW menyatakan satu wanita solehah itu bisa ngunggulin 70 laki-laki. Dalam riwayat 70.000 laki-laki soleh. Ada riwayat lagi yang menyatakan satu perempuan solehah itu kedudukannya lebih tinggi dari 70 bidadari surga. Gimana tuh? Manusia kita. Tapi bisa ditempatkan dengan tempatnya, dengan kedudukannya para bidadari-bidadari surga. Padahal kalau kita lihat bidadari surga gimana cakepnya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan sifat-sifat bidadari surga di dalam suratul Waqiah. Ibu, kalau saya baca nanti akhirnya sampai pulang kita ngomongin bidadari. Ya. Nah, ibu nanti kalau mau tahu, ibu buka surat Waqiah, lihat bagaimana matanya yang lentik. Kemudian mereka anak-anak muda jelita semuanya cantik-cantik, bukan main. Ya, nggak ada perubahannya. Kalau kita kan waktu awal ketemu mukanya gimana? Lihat foto pengantin Bu. Ya. Ibu lihat foto pengantin Ibu semua. Kayak apa foto pengantinnya Bu? Kayak kecil-kecil, cantik. Iya, foto pengantinnya kecil-kecil, cantik-cantik ya, Masya Allah. Imut-imut semua. Jadi kebanggaan semua para wanita. Kalau ngomong, ini dulu timbangan gue segini nih. Kalau lihat foto pernikahan kan begitu Ibu ya. Iya, nih ingatnya dulu timbangan berapa gitu ya, Masya Allah. Cuman kalau begitu ngitung ngelihat foto yang sekarang, makanya kan muka kita nih pasang surut. Badan kita pasang surut ya. Ada waktunya dia nyusut, ada waktunya dia bengkak gitu. Jadi kita harus tahu diri kan. Oh, tubuh kita begini. Begitu juga segala aspek kehidupan. Ada kalanya orang memiliki segalanya, boleh jadi sewaktu-waktu dia diuji dengan dia bahkan sulit dalam menemukan hal-hal dan lain sebagainya. Sulit, gak punya apa-apa, boleh jadi kita gak tahu. Kadang hidup pasang surut. Yang gak hilang-hilang itu yang mampu kamu jaga terus-menerus adalah hati. Karena dasarnya semuanya cinta. Maka cinta itu bisa terus terjaga jikalau di hatimu damai, di hatimu tenang, menemukan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Gak ada pertikaian, pertengkaran, keributan. Kalaupun ada, lihat keributan-keributan dalam rumah tangga Nabi bukan ribut kayak kita. Ribut, Nabi ada masalah rumah tangga? Ada.
Nabi pernah enggak ngadepin istri yang tiba-tiba menuntut hak lebih? Pengen dapat jatah lebih apa? Uang. Pernah. Tapi lihat, Allah selalu ikut campur dalam keadaan itu. Tiap kali ada kejadian dari istri Nabi menuntut sesuatu lebih, Allah turunin ayat. Bahkan gak tanggung-tanggung dikasih pilihan. Mau ikut Nabi, kemudian menerima apapun nafkah yang diberikan sama Nabi. Atau kalau memang tidak sanggup, kamu boleh pilih jalanmu sendiri. Wah. Gak ada yang mau pilih jalan sendiri. Orang suaminya Nabi. Iya apa enggak? Gak ada suaminya Nabi. Biar susah pun atau hidup apa adanya pun mereka rela. Nah kenapa? Karena tidak pantas seorang istri Nabi sama seperti para istri-istri lainnya. Oh punya perhiasan, dandan, apa. Nggak pantas. Mana panutannya, mana contohnya. Jadi sama Allah dididik. Rumah tangga beda. Kalau Sayyidah Aisyah lagi ngambek, ngambeknya masalah apa? Masalah kecil. Nggak ngambek kayak kita. Nggak ngambek kayak kita. Sampai butuh healing, menangin diri. Ya, kalau kita ngambek butuh healing. Pergi jalan kemana gitu ya. Pergi dulu deh dari pusing ngadepin kamu. Tinggalin. Nggak gitu. Ya, Sayyidah Aisyah ngambek-ngambek kecil. Walaupun kalau kita lihat dari cerita-ceritanya. Wah Sayyidah Aisyah lagi duduk makan dengan Nabi. Biasa bu. Dulu tuh Nabi kalau udah di rumahnya Sayyidah Aisyah. Sahabat-sahabat Nabi tuh tahu kalau Nabi tuh seneng. Kalau lagi di waktunya rumahnya Sayyidah Aisyah. Maka sahabat ngelihat nih Nabi senang kalau ngirim makanan itu di jatahnya rumah Sayyidah Aisyah. Pokoknya hari ini Nabi jatahnya di mana? Rumah Sayyidah Aisyah, kirimin makanan gitu. Kirimin makanan. Toto didengar bu sama bini-bini yang lain. Didengar. Kok kayaknya saya dengar-dengar kalau lagi di rumahnya Aisyah, nih kata istri yang lain bilang, makanannya katanya banyak. Emang begitu? Ya Hatu nanya sama yang Hatu. Coba kita tes katanya. Dites. Gimana caranya? Katanya dibilang. Ya kamu datang aja ke rumahnya. Dikomporin sama yang lain. Kamu datang ke rumahnya. Pura-pura bawa makanan kek gitu. Pura-pura apa kek gitu. Ya namanya perempuan sebodoh-bodohnya ngerti. Begitu datang pas ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Udah tahu Nabi ada di situ. Ya Sayyidah Aisyah bete. Ngapain datang? Udah tahu hari ini harinya saya. Gitu. Ya, ngapain bete? Udah tahu hari ini harinya saya, katanya dibilang gitu. Tapi ya betenya tetap dewasa, Bu. Begitu dianterin makanan, Sayyidah Aisyah paling kecil kan umurnya. Ngambeknya lebih kelihatan. Basa-basi banget gitu. Ya, ngirim-ngirim makanan gitu. Iya, basa-basi banget gitu bahasanya. Ngapain juga? Udah tahu di sini juga banyak makanan. Padahal nih yang datang niatnya mau tahu bener nggak makanan banyak. Begitu dilihat emang bener makanan banyak. Ada ini, ada itu ya. Yang nganter kesel, yang nerima kesel gitu. Ya, mereka keselnya padahal urusan makanan, bukan tentang nabinya, bukan tentang urusan apa nih, kenapa kok makanan gitu. Yang Sayyidah Aisyah merasa keselnya, udah tahu di sini ngapain lagi pakai repot-repot ke sini. Aturan kalau mau nyuruh nganter makanan suruh aja orang lain gitu. Kan nggak mungkin nganterin depan rumah doang, kan pasti ujung-ujungnya suruh masuk. Masuk. Pas lagi nerima makanan tuh, makanannya tuh sama Sayyidah Aisyah diambilnya tapi kesel. Jadi tumpah. Jadi tumpah. Udah nahanin yang nganter. Makan bareng. Rasulullah suruh duduk-duduk bareng, makan bareng. Udah begitu makan, Sayyidah Aisyah nih masih gregetan. Nih orang gak sadar diri banget. Kalau mau nganter aja gitu. Ngapain juga duduk. Aturan kan ngomong, udah kamu lanjutin aja, saya masih ada keperluan. Nih kagak gitu, duduk. Ya udah,
Begitu lagi dibagiin makanan ya sama Sayyidah Aisyah, dari gregetannya dikasih tapi ditowelin makanan. Gregetan. Yang ini kesel. Ini Aisyah ngapain lagi? Pakai Noel pipi saya. Ada makanan gitu maksudnya, ngapain lagi? Wah, Nabi kan tahu nih. Aduh, kayaknya bini saya tegang nih. Ya. Bini-bini saya kayaknya tegang gitu ya. Ya akhirnya sama Nabi SAW diajak bercanda lagi makan, terus diajak bercanda sama Nabi. Nabi kemudian bilang, ente, nih saya lupa nih waktu itu yang ngantar makanan siapa. Ente pengen kisos Aisyah nggak? Padahal Nabi tahu nih kalau biar kelar urusannya di sini aja, jangan tegang. Ente mau kisos Aisyah nggak? Sini kisos Aisyah. Tangannya nih pegangin, towel lagi deh Aisyah. Dipegangin sama Nabi, tangannya ditowel lagi. Yang tadinya kesel jadi ketawa. Walaupun mungkin di belakangnya masih kesel. Tapi masalahnya selalu begitu dan gak pernah lebih dan gak pernah panjang. Karena mereka itu gak ada yang ribut terkait dengan suaminya langsung. Mereka gak ada ribut nyap-nyap sama nabinya langsung. Sengambek-ngambeknya mereka atau mereka buat sikap itu tentang terkait perihal diri mereka sendiri. Nah, nggak lebih gitu. Jadi suasana rumah tangga pun nggak ada keributan antara satu dengan yang lainnya, saling ribut, saling apa, nggak begitu adanya. Ya walaupun ada cerita-cerita lainnya, tetapi itu nggak pernah sama deh kayak kita orang yang seringkali melebar-lebarkan segala masalah. Nah ingat, perempuan tuh kalau masuk surga gampang. Jalannya gampang. Kemuliaannya sama Nabi selalu ditunjukkan. Kenapa Nabi begitu mau nunjukin sabarnya atas sikap-sikap para wanita? Karena besarnya kedudukannya para wanita tersebut. Jadi kadang-kadang kalau saya pribadi nih Bu, kalau lagi belajar, kalau lagi menyikapi gitu, ada beberapa part di mana orang-orang laki banyak menjadikan hadis ini sesuatu yang memojokkan kita. Ya. Tapi kalau saya bacanya, ini bukan mojokin kita, ini lagi muliain kita. Ini lagi ngangkat derajat kita. Ini Nabi lagi mau agung-agungkan kita. Ya, misalnya orang laki di sana ngomongin hadis kita yang kemarin misalnya. Hadis kita yang kemarin ngomong perempuan tuh harus rapi di depan suami, harus begini, harus begitu. Kayaknya kan itu jadi senjata banget tuh buat yang di sana. Ya, buat yang di sana. Begitu kalau baca ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Padahal ayatnya ngomongin apa enggak nyambung. Tapi selalu dijadikan dalil. Seolah menunjukkan tentang bagaimana posisi mereka. Nah kalau kita salah-salah baca nih, orang seperti orang barat punya pikiran Islam itu mengintimidasi para wanita. Padahal sejatinya kalau kita baca dengan seksama, dengan baik-baik, sejatinya tidak ada hadis Nabi yang mengintimidasi para wanita. Yang ada, Nabi itu mengarahkan kita pada suatu hal, suatu sikap yang itu baiknya akan kembali kepada kita. Nah ini hadis yang hari ini kita mau bahas adalah hadis yang memang jadi ukuran kita para wanita bila mana ingin dimudahkan masuk surga, maka coba amati baik-baik hadis tersebut. Kita ini mau nyari apa sih dalam hidup? Kuncinya selamat. Kita orang hidup itu mau selamat. Kita pun menikah. Tujuannya mau selamat. Punya anak pun kita pasti berujung pada kata selamat. Karena Rasulullah SAW juga yang selalu mengaitkan anak-anak itu perisai bagi neraka bagi orang tuanya. Yang dicari apa? Mau selamat, mau selamat. Nah sekarang Nabi SAW mau ngasih tahu kita dari semua keselamatan nikah, punya anak, punya segalanya. Tetapi kalau kamu tidak benar-benar bisa menjalankan ini, ya kamu sama aja
mau masuk surga gimana? Tapi kalau kamu bisa jalanin ini, Nabi SAW mau tunjukin sama kita, wah kita bisa pilih pintu surga mana aja. Artinya surga itu aksesnya bisa kita dapat pakai kartu VIP. Kita kalau nginep di hotel, Bu, ada tingkatan kamarnya. Paling bawah biasanya disebut deluxe. Di atasnya superior. Habis deluxe, superior, habis superior. Nah, superior paling bawah, apa deluxe yang paling bawah? Superior paling bawah. Kemudian deluxe. Habis deluxe, nggak eksklusif dulu. Katakanlah langsung suite. Habis suite, ada lagi nggak? Ada, President Suite. President Suite paling atas nih. Biasanya dimanapun hotel, yang namanya President Suite itu selalu paling atas tempatnya. Tapi orang mau ke atas, ibaratnya dia butuh akses lain daripada hotel yang ada. Mau nunjukin lain. Yang dia mampu beli untuk atas itu, kira-kira dia mampu nggak masukin pintu mana aja yang di bawahnya? Bisa, duitnya ada. Dia mampu. Dan dia mungkin diperkenankan. Tapi yang di atas, yang di bawah itu tadi, mau seenaknya ke atas, bisa apa kagak? Bisa. Jadi sebetulnya perempuan dari hadis ini, kita belajar, oh ya perempuan tuh bakal dikasih akses yang beda sama aksesnya laki-laki. Karena dia bisa milih dari pintu mana aja yang dia mau. Dia boleh masuk kemana aja yang dia mau. Berarti semua area atau titik-titik yang ada di surga itu boleh dimasuki oleh perempuan yang memenuhi syarat berikut ini. Kan gitu. Ini kemuliaan bukan? Kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pengaguman. Hadis ini enggak ada bagi laki-laki. Enggak ada juga kita temuin laki-laki boleh masuk surga dari mana aja. Tapi kalau perempuan kita masih dapati. Nah, coba kita lihat Nabi SAW bersabda. Yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Apa hadis Nabi ini bunyinya? Jika seorang wanita, berarti kalau idza jika. Kembali kepada berarti kalau dia melakukan. Idza shallatil mar'ah. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktunya. Arti sholat 5 waktunya bukan menjadi mainan atau selingan atau kalau lagi sempat, kalau bisa, tidak. Tapi dia selalu jaga. Artinya Bu, sesibuk apapun kita, sholat itu tidak bisa kita jadikan kalau ketemu waktu senggang. Seharusnya kita itu selalu menyenggangkan waktu untuk sholat. Di tengah kesibukan harus ada waktu yang kita senggangkan untuk sholat. Mau kamu sesibuk apapun, banyak rapat, banyak ketemu, dikejar deadline, dari sini harus kemana. Sesibuk apapun, kamu tetap harus punya waktu yang kamu berikan untuk sholat. Ngurus anak, rumah masak belum, nyuci baju belum, nyetrika belum, ngepel belum, misalnya. Sesibuk apapun kita namanya perempuan itu pasti kesibukannya sejatinya lebih banyak daripada kaum laki-laki.
Laki-laki itu kewajibannya cari nafkah. Dia sibuk di luar, fokusnya cari nafkah. Tapi kalau perempuan, kesibukannya di luar, otaknya bercabang. Iya, begitu ibu-ibu. Dia sibuk ngurusin rumah. Di tengah sibuk ngurusin rumah, dia juga ngurusin anak. Kadang-kadang sambil dia ngurus anak dan rumah, dia juga boleh jadi disibukkan pekerjaan. Ini tanggung jawab pekerjaannya. Subhanallah, berarti kalau dibilang perempuan itu memang hebat karena dia bisa mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu, itu benar adanya. Itu tidak bisa untuk laki-laki. Laki-laki kalaupun ada bisa dihitung berapa yang bisa begitu. Tapi kalau perempuan hampir merata. Semua perempuan biasanya punya kebiasaan ini. Habis masak, habis ngurus suami, habis ini ngejar ngantar anak sekolah. Nyampe ngedropin anak sekolah, pulang lagi ke rumah. Mulai ke pasar, masak, nyuci tuh. Habis nyuci ngapain bu? Ngepel. Habis ngepel ngapain bu? Oh arisan. Masih bisa arisan. Arisan, bayangin masih bisa arisan. Di tengah-tengah ingat jemput anak. Jemput anak dulu, lari lagi jemput anak, Masya Allah. Sebenarnya kalau dibilang sibukan siapa? Sibukan perempuan. Perempuan jauh lebih sibuk daripada kaum laki-laki. Dari dia menikah sampai dia punya anak, ya, punya anak aja yang disibukin gendong anak dari lahir dari awal perempuan. Yang dikasih merasakan segala rasanya kehamilan perempuan. Walaupun mungkin ada yang bilang katanya yang idam bapaknya. Pernah dengar begitu ibu? Ada. Ya, katanya yang hamil istrinya yang idam bapaknya. Ada beneran itu. Yang idam. Ngidamnya apa kira-kira bapaknya itu? Bapaknya ngidam. Ngidam apa saya nggak tahu. Bapaknya ngidam misalnya. Ya taruh bapaknya ngidam, tapi kan ngidamnya juga nggak sedramatisnya perempuan kan? Ya perempuan sampai muntah-muntah, sampai nggak bisa masuk makanan, sampai apa kan sengidam-ngidamnya. Ini paling ngidam mau es krim, paling ngidam mau makan soto, paling kan gitu ngidamnya. Iya mau makan mangga muda, paling yang enak-enak deh ngidamnya. Tapi kan selalu begitu anak pembentukan. Tulang cekot-cekot ibunya, gigi yang cekot-cekot ibunya. Tapi di samping itu semua kan pada umumnya, di antara kasusnya wanita hamil banyak yang bed rest, banyakan yang bergerak daripada yang bed rest. Betul apa tidak? Iya, yang bergerak itu yang hebat-hebat. Sambil bunting, sambil masak, sambil ngepel, gendong anak. Itu betul-betul superwoman itu. Luar biasa. Tapi ingat, sesibuk apapun kita harus jaga satu nih, sholat. Karena idza shallatil mar'atu khamsaha, 5. Dijaga bu. Itu berkenaan ibu-ibu yang sibuk di rumah. Gimana dengan ibu-ibu yang sibuk di luar? Ibu-ibu yang sibuk di luar, dari satu kantor ke tempat lain, ketemu orang, meeting, ini, itu. Mengharuskan dianya terkadang rapi, harus dandan. Nah ini tuntutan pekerjaan katanya. Dandan. Nah nanti begitu dandan, sholat. Aduh repot deh, ngapus make up ini repot. Gimana itu? Ini harus dilawan. Sibuk boleh, eksis boleh, memiliki kesibukan dengan segenap aktivitas di luar boleh. Apalagi kalau udah dapat redo ya dari suami, silahkan, monggo, gak jadi masalah. Tapi kita gak pernah boleh ngalahin hukum Allah. Sholat ya sholat. Begitu datang walaupun kita sibuk dengan dandanan, mungkin merasa, nih kalau ibu-ibu nih dandan, masalah, udah beres dandanan, berasa kotor. Celana katanya kotor, bajunya kotor, najis, dan lain sebagainya. Itu kalau memang ibu yang tipe merasa seperti itu, antisipasi dong Bu.
Antisipasi, bawa apa? Bawa pakaian dalamnya diganti, atau mungkin celananya, kainnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang membawa kita pada jalan kemudahan untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Jangan malah dikalahkan. Gara-gara ribet dikalahin. Pekerjaan gak pernah kalah. Senang-senang gak pernah kalah. Tapi kok sholat malah dikalahin. Na'udzubillah min dzalik. Karena sholat ini penting. Itu yang menjadi pelajaran penting dan berharga bagi anak-anak kita dalam generasi selanjutnya. Kalau anak-anak kita gak pernah lihat orang tuanya sholat, ibu jangan harap untuk nyuruh-nyuruh anak sholat. Karena anak itu pertama belajar dari ibunya. Ibunya sholat, ibu biasa ngajarin, sini, sholat sama mama. Sini duduk, mama mau sholat. Dia lihat, lama-lama waktu disuruh perintah sholat, ada satu pelajaran yang tidak bisa dia elakkan kalau sholat itu adalah perbuatan yang kamu kerjakan. Beda kasusnya, kelihatan sholat gak pernah tapi teriak sholat. Atau mungkin pada saat sudah dewasa, ibunya kebetulan baru insaf, ya, baru membenahi sholat, kemudian kan teriak-teriak sama anak, sholat. Nah anaknya dari kecil gak pernah lihat nih ibunya sholat. Maka ibu jangan heran kalau ibu akan mendapati kesulitan dalam mengurus anak-anak yang tidak mendapatimu waktu kecilnya dia, kamu sholat. Sholat, bukan cuma sholat, wasamat syahroha. Kemudian puasa bulan Ramadan. Puasa sebulan, karena Nabi SAW bilangnya syahroha. Dia puasa pada sebulan penuh. Itu apa? Ya Ramadan. Bentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan kodok-kodoknya kita? Puasa yang perlu diganti dari yang batal-batal kemarin dari kita. Nah itu kan sesuatu yang menjadi syarat buat kita. Nabi bilang, sholat lulus. Begitu sekarang puasanya. Kenapa ngomong puasa? Karena yang punya penghambat untuk puasa penuh juga kita. Kita ada datang bulan. Kadang-kadang kita juga ada nifas. Ada juga kadang-kadang masa hamil yang butuh tenaga sampai harus gagal puasa. Ada juga masa menyusui, ya, ibaratnya itu semua berkaitan dengan puasa kita. Bagaimana itu hukumnya? Hukumnya wajib dijalankan. Puasa Ramadan selama 1 bulan. Kalau ada yang bolong, harus kita gantikan. Harus kita ganti. Ini syarat. Wasamat syahraha. Sholat benar. Kemudian datang bulan Ramadan, dia puasa benar. Nah, puasa benar ini juga, Bu, termasuk bukan cuma tentang kita punya hutang, tetapi juga berkaitan dengan segala hukumnya, yaitu hukum puasa itu sendiri. Karena banyak dari kita menjalani puasa, Nabi ikatkan, banyak dari kita puasa, tapi pahala yang kita dapat gak ada. Puasanya itu cuman yang didapat haus dan laparnya saja. Kenapa? Karena keunggulan, keutamaan dari pahalanya puasa lengah dibuat olehnya. Nah ini kebanyakan perempuan juga nih yang kena. Kenapa? Karena godaannya jaga mulut ada di kita. Iya apa kagak, Bu? Apalagi kalau yang namanya Ramadan, itu kan waktu-waktu orang mulai nagih utang. Orang mulai jualan, pas-pas begitu kan, utang ditagih, jualan datang terus, orang nawarin ini dan itu, kalau nggak dibeli gengsi, kalau utang bayar ntar dulu, ada aja nih, sehingga waktu orang nagih mau minta bayar utang, ada aja ngelesnya. Atau di saat kita ditanya sesuatu, kita masih ngeles juga. Kan itu batalin pahala nggak?
Kenapa sholat itu penting? Tadi udah diurain. Nah sekarang kenapa puasa itu penting? Puasa mengontrol hormon kita. Puasa mengontrol hawa nafsu kita. Puasa mengontrol metabolisme tubuh kita. Yang kita sama-sama tahu, perempuan memiliki hormon berubah-ubah. Perempuan punya metabolisme tubuh yang juga berubah-ubah. Mana yang menetralkannya? Yang menetralkan dia puasa. Gimana bisa ngejaga kestabilan tubuhnya? Puasa. Dari puasa itu. Pada saat seseorang puasa, Nabi SAW bersabda, setan ini jalan di badan kita katanya kayak jalannya aliran darah ngalir di tubuh kita. Setan, sesuka hati. Siapa yang mempersempit jalannya? Apa yang membuat hawa nafsu dengan dorongannya pun jadi sempit jalannya? Itu puasa. Katanya begitu kita puasa, dia pada lemes. Sama kayak kita lemes. Nah, ya. Begitu kita puasa, mereka pada lemes sama kayak kita lemes. Jadi kalau ada orang puasa atau kelihatan lemes itu umum. Orang puasa kelihatan beludrek umum, Bu. Ibu jangan bingung. Suami kalau lagi puasa nggak bisa diajak ngomong. Iya, umum. Ada hawa nafsu, emosi, gejolak di dalam diri ini yang sedang ditekan. Nah lemas pastinya, iya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu kan. Pasti awal-awal apalagi. Ya, tapi pemicu orang laki yang paling bikin mereka lemes itu karena mereka nggak bisa. Dulu diajak ke pasar Tanah Abang baru masuk udah minta pulang. Pulang aja nggak kuat anak di sini nggak kuat. Udah nggak kuat, capek jalan, gerah, panas, manusia penuh. Tukang es jualan sana sini. Aduh, bener-bener. Iya, tukang es jualan sana sini itu gimana coba? Kalau dibilang pasar tempatnya setan emang bener adanya. Aduh, tempatnya setan netes, betul. Ini itu bukan saya ngomong, itu Nabi yang ngomong. Setan itu beranak pinak kayak kita, netes malah disebutnya. Dia kayak binatang. Itu di mana tempatnya? Di pasar. Kalau kita lahiran adanya di bidan, ada lahiran di rumah sakit bersalin, dia ke pasar. Setiap dia mau melahirkan dia ke pasar. Makanya tempat beranak pinaknya dari pasar. Dari pasar yang basah sampai pasar yang keren. Sampai mall sekalipun. Jadi di situ, makanya hilaf aja bawaannya. Tuh bayangin, dia melahirkan. Kita lagi lewat, anak setan baru lahir. Lagi lewatin toko, anak setan baru lahir. Ibu kalau jalan besok sama temen yang niatnya cuma jalan-jalan doang. Niatnya kita cuma makan doang, nggak beli apa-apa. Iya, toto nyampe di sono dia mampir. Ingetin, awas, jangan sampai kamu kalah digoda anak setan.
Anak setan lagi belajar, diajarin sama emaknya, bisa nggak kamu goda orang? Bisa nggak kamu hasut orang? Iya, lagi diajarin. Oh, kita yang ada di situ kalah, hilaf. Aduh, ya niatnya cuma mau makan, tetap pulang bawa teng-tengan, bawa ada aja. Nah ini awas, hati-hati. Justru kadang-kadang godaan begini adanya di waktu-waktu Ramadan. Waktu puasa, betul nggak? Godaan di tengah puasanya sama godaan di waktu ibadah malamnya. Ibu yang pada suka pakai baju baru kalau lebaran, cari dari sekarang. Cari dari sekarang. Iya, mau beli apa, cari. Nggak apa-apa mau beli, boleh. Tapi jangan ganggu, jangan kutik ibadah malammu di Ramadan. Ya Bu, terawih mata kayak disayup-sayup. Terawih ngantuk. Waktu ditegur, ya maklum kita kan sahur bangun. Kita kan ini bangun, tapi heran kalau ke pasar melek. Nggak ada tuh sayup-sayup. Pernah nggak nemu orang di mall ngantuk? Pernah Ibu? Nggak pernah ya? Yang ada orang nggak boleh lihat midnight sale. Semua pada belanja. Ya, midnight aja belanja semua. Nggak ada yang ngantuk, nggak ada. Suruh baca Quran baru selembar, merem. Subhanallah ya, setan punya godaan. Masya Allah. Untungnya kalau Ramadan setan sama Allah pada dikunci. Sama Ramadan setan pada dikurung sama Allah masuk. Idza ja'at Ramadan katanya futihat abwabul jinan wa ughliqat abwabun niran wa sulsilatus syayatin. Katanya kalau datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dikurung, setan diikat, setan dikunci. Lalu apa yang menggoda kita ini apa? Hah? Apa? Ada dua pandangan ulama, Bu. Pertama, yang ngegoda kita, itu yang pertama hawa nafsu kita. Jadi yang bikin pasar penuh, yang bikin banyak khilaf terjadi di tengah puasa, itu apa? Nafsu kita sendiri. Setan mah kagak ngikut. Setan nggak ikut campur kata. Jadi ntar di Ramadan di Yaumul Hisab, ibu nggak bisa tuntut setan. Amin. Kata setan, saya di penjara, saya dikurung. Kamu mau nyalahin siapa? Salah. Nggak ada yang disalahin kecuali diri kita sendiri. Nggak ada. Kagak ada yang disalahin kecuali diri kita sendiri. Setan nggak ikut-ikut, orang setan dikunci, setan dikurung, diikat, nggak ikut-ikut setan. Jadi dibilang begitu Ramadan, pasar penuh, adanya maksiat merajalela penuh, itu murni nafsu kita. Nah nafsu inilah salah satunya yang mampu membuat kita menekan dia adalah lapar. Ibu jangan bangga kalau puasa nggak berasa lapar. Jujur, justru puasa itu ada biar tubuh kita merasa lapar. Karena proses merasa lapar itu dia tersiksa. Proses perasaan lapar itu yang bikin hawa nafsu terdidik. Jadi kalau bilang, kita sih alhamdulillah selama puasa sih kagak berasa. Lapar aja kagak. Lapar kagak, aus kagak. Kalau aneh bingung ngeliatin orang kayak ya Allah, ya gimana? Kan tujuannya itu puasa untuk kita memaknai rasanya orang yang nggak makan, orang yang nggak minum, orang yang merasa lapar, dan mendidik ini punya jiwa kita di dalam badan hanya terdidik saat perut kosong. Nah perut kosong itu gunanya apa? Agar kita merasa lapar. Karena saat kita merasa lapar, di situ adanya ganjaran. Jadi boleh ngerasa lapar mah boleh, itu normal. Jadi kalau ada orang puasa ngerasain lapar, itu normal. Malah itu yang dianjurin.
Pantas aja pada nggak berasa, pada kuat ke pasar, ke mall, kemana, ini apa namanya, ya nggak berasa. Ya, hawa nafsunya berarti bandel banget. Hawa nafsunya bandel banget itu berarti. Nah, itu dididik, itu boleh jadi hawa nafsu. Berarti tugas kita nih, tantangan kita Ramadan hawa nafsu sendiri. Yang kedua, kata ulama, itu boleh jadi Bu, setan udah punya anak buah. Jujur. Setan udah punya anak buah. Setan sudah punya merancang segala sesuatu. Anak buahnya siapa? Maaf nih, itu tadi penjual-penjual es. Itu. Kalau dia berpikir kan, Ramadan, orang puasa, ngapain di tengah-tengah kerumunan ramai, dia keliling-keliling es, mau ngapain? Siapa dia? Itu udah dididik sama setan. Ramadan orang banyak yang aus, jualan. Jangan enggak. Justru yang laku lu katanya. Kata setan. Ya, sama setan dibisik dari awal. Setan udah ngasih tahu, udah ancar-ancar. Itu setan punya anak buah. Anak buah setan. Ya, yang bilang wah Ramadan jualan susah, nggak laku. Jangan pantang, jangan gencar, iklanin terus kata setan. Ya Bu, iklanin terus, biar Ramadan orang semua pada hilaf katanya dia bilang. Siapa yang bikin? Anak buah setan. Kaki tangan setan udah pada berjuang. Itu jadi pas Ramadan udah tinggal ngejalanin doang, setan dikurung juga nggak apa-apa. Karena anak buahnya udah melebar di mana-mana, menyebar ke sana sini. Nah itu. Jadi kalau kita lihat jangan sampai kita yang jadi siapa, Bu? Hati-hati kita yang jadi anak buah setan. Nah, jadi kita pas begitu ingat-ingat puasa nih, oh ya Allah, harus betul-betul memahami. Ustazah, kita puasa kan juga nungguin jualan. Ibu kalau mau jualan paling enggak tuh ngepostnya sore. Siang hari otak udah kepikiran, ya Allah. Biasanya kalau puasa-puasa kan ya bukain IG yang keluar makanan semua. Ibu-ibu kalau mau jualan, iya jualan boleh Ustazah boleh. Sore udah mendekati, orang juga perutnya udah siap. Emang bener-bener lapar. Nah saya ajarin sekalian kalau sore tuh lagi mumpum-mumpumnya. Biar orang beli semua. Tapi udah sore, sopan nih Bu. Tapi kalau dari pagi, dari sore, repot ngurusin yang gak penting dari hal-hal perkara duniawi, sayang. Karena puasa kita tuh keutamaan, kebaikan kembali pada diri kita. Kalau kita gak berpuasa, justru kita yang di sini mendapatkan kerugian pada diri kita sendiri. Nah nih hormon kita, metabolisme tubuh kita, keseimbangan tubuh kita, justru itu bisa adanya saat kita lapar, saat kita berpuasa. Saat kita menahan diri kita dari lapar dan hausnya. Dari lapar haus itulah kita mendapatkan energi. Energi itu yang membuat diri kita mendapatkan support sistem yang baik. Walaupun sifatnya hanya 1 tahun, 1 bulan saja. Tapi perannya besarnya luar biasa. Nah, kalau perempuan atau siapapun dari kita yang kebetulan memiliki hutang, bayar, lunasi hutangnya. Nah, kemudian jikalau kita tanya hukum gimana Ustazah, saya udah berapa tahun nih belum bayar fidyahnya, gitu ya. Kita ta'amul masakin, kasih makan orang miskin, ya kan, bagiin makanannya. Kenapa? Karena itu bagian dari kewajiban. Nah orang yang sudah ngeluarin fidyah, apakah pahala puasanya apakah hutang puasanya gugur? Saya tekankan tidak. Fidyah puasa wajib bayar. Wasomat syahraha, perempuan. Habis sholat puasa. Wahafidhat farjaha. Apa hafidhat farjaha? Nah, dia benar-benar bisa menjaga kesucian dirinya. Perempuan begitu berharga, tidak boleh sembarang-sembarang. Nah, apalagi yang belum menikah, yang belum punya pasangan,
bergandeng, berjalan bersama, naudzubillah min dzalik. Begitu juga para wanita yang sudah memiliki pasangan. Bukankah Nabi SAW memberikan gambaran bahwa Nabi kala perjalanan Isra, Nabi dapati ada orang-orang di depannya ada daging yang matang, enak, sudah dibumbui, tinggal santap, tapi malah milihnya daging bangke, daging busuk, bahkan bau. Nabi bingung, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Ya Jibril, siapa mereka itu? Kenapa di depannya ada daging yang enak, daging yang lezat, tetapi justru mereka memilih daging yang busuk? Dijawab, itu mereka adalah orang-orang yang sudah punya yang halal baginya, tapi mencari yang udah tuh. Zaman sekarang kita difitnah dan digoda dengan godaan-godaan semacam ini. Semua berawal dari mana, Bu? Kita mau tarik lagi benangnya. Berawal dari sakinah yang gak ada. Kenapa banyak terjadi perselingkuhan, terjadi wanita yang tidak bisa menjaga kehormatan, udah punya suami tapi masih berkata manis dengan lelaki yang bukan muhrimnya, masih cengengesan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Padahal udah punya suami tapi masih sesuka hatinya begitu. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga sebaliknya. Mungkin boleh jadi ada para lelaki, para suami, jelas-jelas sudah di rumah ada istri, baik, rapi, urus rumah tangga bener, misalnya gitu. Tapi ternyata malah kena lagi, kecantol lagi. Malah kena lagi, deket lagi. Itu kalau diusut pasti ada benang merahnya. Ada alasannya, ada pemicunya. Nah, pemicu itu kalau diusut punya usut kebanyakan bukan karena dia tidak cinta. Dia sayang, Bu. Kalau ditanya, sayang kagak sama istrinya? Sayang. Sayang gak sama anaknya? Sayang. Tapi kenapa kamu bisa? Nah, itu kenapa bisa? Karena ada yang hilang. Yang hilang apa? Sakinah. Makanya kalau orang mikir sakinah tuh gak penting, salah banget. Sakinah perannya penting banget dalam rumah, yaitu ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam diri kita. Ini dijaga. Itu kalau diusut umumnya banyaknya kejadian yang terjadi karena tidak adanya ketenangan. Tidak adanya ketentraman, tidak ada kedamaian. Nah, waktu ditanya, kamu kenapa bisa ke dia? Kamu kenapa bisa nyantol ke dia? Sederhana. Karena dia diajak ngomongnya nyaman. Aku nyaman sama dia. Dia itu pendengar yang baik. Beda sama kamu. Setiap kali aku ngomong, nyerocos. Iya, kalau itu mah nggak didengerin aja. Padahal jarang ketemu, cuman via telepon doang. Gara-gara apa? Berawal dari cuman chat. Habis chat telepon. Habis telepon perjumpaan. Habis gitu nikah deh. Semua kalau ditanya usutnya apa? Aku nyaman. Aku nyaman. Aku tenang dengan dia. Lah pertanyaannya, kenapa sama yang di rumah enggak tenang? Itu tadi, bawel. Umumnya begitu. Ini bicara umum. Kalau ada kasus yang lain mah beda lagi. Tapi ini bicara umumnya. Yang terjadi begitu adanya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ahsanat farjaha, menjaga kesucian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perempuan harus tahu nilainya. Perempuan harus tahu betapa berharga dirinya. Kalau perempuan tahu itu nilainya, nggak akan repot-repot kesibukan cari jodoh pasangan kesana kemarinya. Sampai-sampai kadang-kadang harus melakukan perbuatan yang tidak semestinya.
Itu terjadi seringkali kenapa? Alasannya mencari jodoh. Alasannya takut tidak ada yang mau. Sampai jadinya harus seperti orang sedikit obral diri. Nunjukin kecantikan diri. Nunjukin seolah kelebihan diri biar ada yang mau pilih. Itu nggak perlu. Ibu kalau tahu orang jual berlian nggak dipajang di sana sini. Diumpetin aja. Tapi kalau orang emang niat nyari berlian, dia tahu kemana mencari. Berlian jualan nggak perlu pasang iklan. Nggak perlu juga masang template di mana-mana. Cukup nyebut toko berlian, orang yang mau cari berlian akan datang menghampiri ke sana. Kalau kamu menempatkan dirimu posisi barang biasa, ya kamu boleh jadi jualan, boleh jadi perlu majang diri di mana-mana. Tapi kalau kamu mau menempatkan dirimu sebagai berlian, kamu gak perlu repot. Allah yang akan menggerakkan pasanganmu nanti untuk datang sampai kepadamu. Seperti orang yang tergerak kala mencari berlian, dia akan cari toko berlian di mana tempat pun dia akan cari. Gak repot tuh. Karena berlian itu berharga. Jadi dia gak perlu dipamerin di sana sini. Enggak. Kalaupun ada yang bikin pameran berlian, yang diundang orang-orang pilihan. Ya apa tidak? Pernah kita lihat, kalau pameran mobil mah terbuka, umum, siapa aja orang juga boleh masuk. Pernah lihat pameran berlian sembarang orang datang? Ada undangan khusus. Yang kira-kira gak maling, boleh datang. Ya. Iya, yang kira-kira udah kagak bakal maling dia diundang. Yang kira-kira masih bisa nyolong, masih bisa curang, masih bisa ini, yang masih bisa ngomong gede doang, gak diundang. Gak diundang, Bu. Nah ini juga kita sebagai perempuan, Rasulullah mendudukkan kita di tempat yang tinggi. Allah memuliakan kita dengan kedudukan yang tinggi. Bahkan sampai surat An-Nisa, satu-satunya surat ada dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nama surat di dalam Al-Quran. Selain para anbiya, selain seorang Luqmanul Hakim, Allah cantumkan surah Maryam. Perempuan lagi ditaruh di situ. Masya Allah, begitu indahnya, begitu tingginya, begitu mulianya. Maka jangan sampai kita sendiri yang menjatuhkan harga diri kita. Nah ini jaga diri kita. Bukan untuk ditontonkan oleh banyak orang. Justru kita itu perlu menutup diri setutup mungkin. Karena apa? Karena kita adalah berlian. Mau liatin sama yang memang layak untuk melihatnya. Baru kemudian syarat yang terakhir, wa ata'at zaujaha, patuh dan nurut pada suaminya. Nah, masalah terkait dengan patuh nurut sama suami ini, kewajiban seorang istri yang diminta untuk taat kepada seorang suami itu melebihi kedudukan taatnya ia pada kedua orang tuanya. Karena kalau udah punya suami yang perlu dituruti. Saya suka dikasih pertanyaan nih Bu, Ustazah, suami saya maunya begini, ibu saya maunya begini, siapakah yang perlu saya ikuti? Kalau udah nikah, ibu gak usah ragu lagi, pilihannya ada kalau ada suami. Nah gimana dengan ibu saya Ustazah? Ibu saya marah, ibu saya ngambek, kalau saya cuman ini. Nah, ibu kasih pengertian sama ibunya. Dan ibu perlu saya ingatkan, kalau kamu punya anak perempuan, kamu harus ingat, bakti anak perempuanmu itu sampai dia menikah. Dia harus mendengarkan arahanmu sampai dia menikah. Setelah dia menikah, maka itu hak suaminya. Suaminya lah yang berhak memerintahkan dia apapun itu. Kecuali perintah yang ada unsur haramnya. Perintah yang ada unsur melanggar aturan dan hukum Allah.
Kalau ada perintah dari pasangan, dari orang tua terkait dengan perihal melanggar aturan Allah, maka itu tidak disebut perintah. Itu nggak disebut perintah. Nah, kita disuruh nurut. Permasalahannya Ustazah, nurut mulu capek juga. Ikutin mulu lelah juga. Apalagi kadang-kadang kalau yang disuruh bertentangan dengan hati kita. Itu bagaimana? Nah, saya bilang, Ibu, kalau ngadepin situasi perintah suami yang bertentangan dengan diri, caranya iyahin dulu. Suami itu iyahin dulu. Wa ata'at zaujaha itu dia ngomong apa aja, hatta urusannya sedikit kelihatan ngeyel. Kamu disuruh pakai baju warna biru. Bagi saya kamu cakep pakai biru. Kamu malu nih pakai biru. Iyahin aja dulu. Oke, siap. Iya. Gimana caranya? Pakai aja baju biru, bawa ke kamar mandi, toto kesiraman air, biru. Misal, ya, siraman air. Tanya sama suami, gimana nih siraman air gitu. Ganti. Malu. Kasih tahu gitu. Kan nyari cara, tapi caranya yang sopan. Nyari cara iyahin dulu, ntar kalau otaknya udah nggak dalam perintah. Karena suami itu Bu kalau lagi ngasih perintah, yang lagi main itu otaknya dan harga dirinya. Harga dirinya. Kalau jawaban kita iya, tenang tuh. Bini saya nurut. Kelar. Ntar dia lagi kemana. Saya kasih tahu Ibu. Lagi kemana, lagi nonton TV ya. Lagi telepon tiba-tiba. Yang tadi dia omongin, Ibu ngomong. Pak, itu kayaknya jangan deh. Ini aja ya begini-begini. Ntar nih kalau otaknya lagi mau, terserah kamu. Wah, itu. Kalau udah kata terserah kamu, itu kesempatan kamu. Wah, kamu bisa melakukan apa aja. Jujur. Ya, itu kesempatan kamu. Kalau dia udah ngomong terserah, biasa cari celahnya. Suami saya otaknya tenang kalau lagi main catur. Ajak ngomong kalau lagi main catur. Cari celahnya. Suami saya baik kalau lagi mau tidur. Ajak ngomong mau tidur. Baik. Suami saya baik kalau lagi sarapan, lagi makan. Baik, ngomong. Tapi jangan saat dia memberi perintah. Karena saat dia memberi perintah, kamu hanya mencari masalah saat menentangnya. Karena saat egonya atau harga dirinya sedang main, ditentang, itu bukan melunak, tapi malah mencak-mencak. Nah ini nih, tadi itu saya bilang perempuan tuh kenapa perlu tenang. Karena perempuan kalau nggak tahu skill ini, repot udah. Segala hal kecil jadi debat. Segala urusan sepele debat. Kenapa? Suami bilang ini, dia nyaut. Suami bilang begini, dia nyaut. Nggak pernah ketemu. Jadi suami ntar tinggal ngomong. Ngaji. Ya. Ibu nggak kesian sama ustazah? Iya. Ibu nggak kesian, ustazahnya disalah-salahin. Kamu ngaji di mana? Katanya ngomong. Ngaji, tapi malah durhaka sama suami. Urusannya kecil. Ibu nggak tahu skillnya, ibu nggak tahu caranya, tinggal bantah aja nggak kelar-kelar. Iya, tinggal dia ngomong begini, enggak, jangan Bu. Ibu harus menjadi yang paling selaras dengannya, yang paling akur, paling oke, yang paling iya sama dia. Bahkan urusan anak, saya bilang.
Ibu kalau sama suami urusan anak itu harus pandai-pandai. Kalau suami keras sama anak, ibu acting. Iya Bu, karena kesian anak. Ibu acting, ibu bilang sama anak, mama kalau di depan ayah, iya aja. Ntar kita ngomongin di belakang ayah. Nah, gitu. Tapi di depan dia, jangan tentang. Ini enggak, si ayah lagi ngomel. Hah? Mak bela, ribut. Yang rusak anak. Ibu boleh. Kalaupun nanti ibu bicara sama anak di belakang ayah, ibu nggak boleh jatuhin si ayah. Ayah kamu tuh begitu benar. Ayah kamu itu ngasih tahu kamu yang baik. Jangan pernah, ayah kamu emang begitu. Aduh. Itu nggak benar. Ayah kamu emang begitu. Aduh, mama nih 10 tahun, 20 tahun. Jangan Bu ya. Jangan ngomong begitu. Begitu hanya menurunkan harga diri ayah di mata anak. Dan itu bukan istri yang baik. Karena kalau istri yang baik, dia ada untuk memberi penenangan anak. Karena anak juga harus merasa ada yang berpihak dengannya. Tapi nggak boleh menjatuhkan sepihak. Karena orang tua itu dua modul yang dilihat oleh anak. Jadi kalau dia mendapatkan sesuatu, larangan, tekanan dari ayah, maka ibu harus bisa memberikan penenangan tanpa menjatuhkan si ayah. Begitu. Nah, menurut itu tuh nggak ngerendahin kita, Bu. Itu nggak ngerendahin kita, itu udah hukumnya. Justru dengan kita melakukan itu, ibu percaya nggak? Saya selalu bilang, Bu, kalau ibu bisa menjadi orang yang selalu akur, dia bilang A, ibu ngikut. Ini kadang-kadang ribut masalah tol. Istri bilang masuk tol, suami bilang nggak usah. Aku bilang, aku bilang masuk tol aja, enak biar ringkas, gak usah orang dekat buang-buang duit, kata suaminya. Ribut, di mobil tegang, gak ngomong, aduh. Nah, enak kan lo, begitu gak enak, kelihatan awal main saling ngotot-ngotot dampaknya tapi kemana-mana. Nantinya dampaknya kemana. Padahal tuh tujuan kalau akur-akur aja, ibu percaya gak? Lama-lama, suami yang sudah menaruh percaya pada istri yang selalu berpihak padanya, maka esok ia akan menyerahkan segala urusan padamu. Dia bukan lagi memerintahmu, tapi dia justru menunggu arahanmu. Ada suami yang bahkan gak bisa ngapa-ngapain, nungguin istri. Ada suami yang gak, aneh mah kalau kemana-mana harus sama bini. Aneh mah kalau begini. Itu bertahap. Jika dia sudah merasakan satu kepercayaan padamu, waduh Bu, nama surat tanah, nama ibu. Ya. Rekening, nama ibu. Nama ibu semua. Dia percaya sama ibu. Tapi bukan karena ibu tuntut. Beda rasanya Bu. Kalau ibu yang nuntut, kapan nama tanah, nama surat diganti ke nama saya? Kalau ibu yang nuntut begitu, dia buat mungkin suatu waktu, dia ganti namanya dengan nama ibu, tapi jika dia beli sesuatu lagi, dia nggak akan kasih tahu ibu. Karena dia nggak percaya sama kamu, karena kamu tekan dia. Tapi kalau kamu selalu berada dalam posisi akur, iya aku nurut aja. Gimana kata kamu, aku mah akur. Nanti besok dia gimana kata kamu, dibalikin buat kamu. Gimana kata kamu aja deh. Jadi berbalik. Ini sebenarnya yang mutusin dia apa saya? Nanti lama-lama malah bisa-bisa dia menyerahkan keputusannya padamu. Ini enggak. Istri lucu, kadang ditanya sama suami, mau makan di mana? Jawabnya? Terserah. Terserah di mana aja, aku mah akur. Suami nyebut, misalnya
Kita makan di Mas Mono yuk. Bini nyureng. Mas Mono. Suami kan sadar bu ibu nyureng. Tadi bilangnya terserah. Disebut Mas Mono di kagak girang. Jadi kamu maunya di mana? Ya apaan aja deh, jangan Mas Mono. Suami mikir. Ya, disebutin nanti. Udah geprek ayam geprek aja, katanya ngomong. Ayam geprek sih. Kan? Udah ini aja, katanya bilang, apa namanya, kita makan Padang aja. Tadi ngomongnya terserah. Sekarang nyebut. Kenapa bu? Perempuan itu nggak punya ketetapan. Makanya nggak boleh yang mutusin perempuan. Perempuan otaknya setengah kan. Nggak boleh mutusin kita. Perempuan nggak bisa sejatinya. Selalu di dalam keputusan muncul keraguan. Seringkali begitu perempuan itu. Habis dia mutusin, dia takut salah. Bener gak ya? Bener gak? Makanya gak boleh keputusan itu ada di dia. Makanya kita disuruh ngikut untuk menyeimbangkan semuanya. Jangan menentang jalannya. Kalau kamu nentang kamu yang ingin memutuskan, yang jadi gak akan jadi seperti yang semestinya. Pasti akan ada pertentangan. Tapi kalau dari dia yang memberikan wewenang, kamu yang mutusin. Nih anak mau sekolah begini, tanya mama. Wah, kamu udah jadi ratu di rumah. Tanya mama. Ayah, apa kata mama? Wah. Mama udah jadi ratu. Nah, jarang nggak dapat laki yang begini? Karena kamu jarang yang akur sama dia. Kalau kamu akur-akuran aja sama dia, kamu bakal jadi ratu di rumahmu. Kamu punya keputusan apa malah jadi rujukannya dia? Tanya mama. Pak, aku izin mau ke sini. Tanya mama. Pak, kita pergi ke sini. Tanya mama. Malah suami menyerahkan keputusan itu pada si istri. Kalah. Nah, nih ada aja saat si istri melihat ada lelaki yang percaya dengannya, maka kepercayaan dirinya sempurna. Jadi waktu dia ngasih keputusan, kita makan di sini aja, itu percaya diri banget ngomongnya, gak takut salah. Kenapa? Karena suaminya udah percaya sama dia. Dan seolah-olah dia ratunya, jadi dia berhak memutuskan apa aja. Dia mau bilang begini, dia mau ganti rumah sofanya warna ini, nggak ada yang dia bingungin. Karena yang paling ditakuti itu adalah suami yang menegur kenapa begini. Istri kelabakan kalau sampai itu terjadi. Ini dijaga. Jadi kalau dibilang nurut, itu tuh bukan mengintimidasi kita. Padahal itu jalan kamu jadi ratu. Nurut, iya, akur, wah kamu jadi ratu. Tapi nggak banyak orang yang paham, bahkan kita seringkali dicekoki oleh pahamnya barat, bahwa nurut sama suami, nurut sama suami, seolah kamu itu bodoh banget. Emang kamu dilahirin untuk nurut sama dia? Ini siapa punya otak? Otak syaitan. Yang ada saat kamu bertentangan dengan hal itu, segalanya rusak. Rumah tangga rusak, anak tidak memetik pelajaran apa-apa. Dan kemudian dirimu pun hancur dengan keegoisan dirimu sendiri. Nasallallahu salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Jika kita bisa melakukan 4 ini, sholat dengan benar, puasa dengan benar, ya, puasa bulannya dengan benar, hitungan puasa pun kita bayar dengan benar, menjaga kehormatan kita, kesucian kita, harga diri kita, baik yang belum menikah sampai yang sudah menikah. Ya, kalau yang belum menikah jaga diri, jangan sampai mudah terpengaruh oleh ajakan-ajakan lelaki yang bukan mahram. Jikalau sudah menikah, jangan mudah memuji lelaki lain.
membanggakan lelaki lain, mengagung-agungkan lelaki lain, padahal kamu sudah punya pasangan, sudah punya suami. Jangan. Enak tuh jadi dia hebat. Si ini pinter banget ya, bisnisnya apa? Enak banget kayaknya, rumah tangganya. Nggak boleh. Itu nggak pantas diucap dari mulut perempuan terhormat. Itu bukan kelasnya kita, wanita-wanita solehah. Wanita solehah yang dia lihat hanya lebih suaminya. Yang lain nggak ada. Nggak ada. Kemudian yang terakhir, wa ata'at zaujaha. Nurutin apa yang disuruh atau yang diperintah oleh suami. Maka dengan ini semua, qilalaha. Kalau kita punya empat daripada sifat mulia ini, maka disebutkan untuknya, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Jadi untuk mendapat akses VIP, masuk surga, jalan ke sana sini, sesuka hati, pintu mana aja yang kita mau pilih, kuncinya ada pada 4 sifat ini. Insya Allah hari ini kita belajar, kita bisa memupuk diri kita, agar kita bisa sebagai wanita terus menjaga sholat kita, dan dengan datangnya bulan suci Ramadan, insya Allah kita pun bisa menjaga puasa kita. Kita jaga puasa kita dari segala perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pahalanya puasa. Wabil khusus jaga mulut kita, jaga pandangan kita, karena batalnya pahala puasa terjadi dari mulut dan mata. Mulut berucap dusta, mulut berkata ghibah, mulut mengadu domba, mulut bersumpah palsu, semua dari dosa mulut batalin pahala puasa. Dari dosa mata melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jaga mata kita, Bu. Jaga mulut kita. Insya Allah puasa kita semua diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah pelihara kita, Allah jaga kita semua, sehingga kita bisa menjaga kesucian diri kita, kemuliaan diri kita, kehormatan diri kita, dan kita pun bisa dianugerahkan oleh Allah pasangan-pasangan soleh juga, yang insya Allah bisa menuntun kita kepada jalan Allah dan jalan Rasul. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita semua rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah insya Allah. Allah tanamkan ketenangan di hati kita, Allah berikan kedamaian dalam jiwa kita, sehingga hadirnya kita dapat memberikan ketenangan bagi pasangan, ketenangan bagi anak, ketenangan bagi sahabat, ketenangan bagi semua orang yang dekat dengan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua nasihat yang teruraikan tadi menjadi nasihat yang bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk kita semua yang hadir, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.